warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, saya boleh mengganggu waktu ini sebentar? Silakan. Ini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual tentang pengambilan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan ibu selaku pimpinan di sekolah saya sekarang di SD Negeri Cipayana untuk tugas sebagai langkah-langkah mungkin dalam pengambilan keputusan yang selama ini ibu laksanakan di sekolah ini. Ya, baik, kita mulai saja mungkin ibu ya untuk wawancaranya. Terima kasih banyak sebelumnya ibu atas waktunya. Ini kan ibu selama ini sudah menjadi kepala sekolah, mungkin di sekolah yang lama sekarang waktunya ke sini. Adakah ibu identifikasi kasus-kasus yang merupakan ketika benar lawan benar, kemudian ada juga rujukan moral yang merupakan kasus itu adalah benar lawan salah. Dengan mana apakah yang ibu identifikasi kasus-kasus tersebut? Sebetulnya kalau kejadian seperti itu berbagai macam masalah, baik itu menyangkut etika atau moral, tentu saja selalu ada, selalu terjadi, tidak hanya di sekolah di SD Cipayana kita ini, tapi di SD lain pun saya yakin mesti terjadi. Saya melihat dari sudut pandang saya secara moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Kalau benar lawan salah, otomatis kita punya kecenderungan mengikuti yang benar dulu, karena itu adalah lawannya salah. Nah, yang jadi pertimbangan harus lebih matang lagi yaitu benar lawan benar. Nah, masalah tersebut kita lihat dulu apakah imbas atau nilai kerugiannya mana yang lebih besar dan mana yang lebih sedikit. Nah, kita ikuti bukan kerugian ya, namanya mungkin resikonya itu akan lebih sedikit. Nah, itu pun tetap dalam pertimbangan yang ekstra. Ketika kerugiannya bila dibanding dengan hal yang benar yang lainnya itu lebih besar dan ini lebih sedikit, tentu saja kita akan mengambil resiko yang lebih sedikit. Yang selanjutnya, bagaimana yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini barangkali kaitannya dengan pertanyaan tersebut. Khusus pribadi saya, tentu saja itu memerlukan pemikiran yang lebih ekstra. Kenapa demikian? Kalau benar lawan benar, apalagi itu menyangkut hukum, etika, moral, dan sebagainya. Nah, ini memerlukan pemikiran yang betul-betul ekstra untuk mengambil keputusan di mana dihadapkan kepada dilema untuk mengambil keputusan. Nah, barangkali menurut pendapat saya, risikonya tetap itu yang harus diperhitungkan. Nah, kalau misalkan benar lawan benar, ibarat kata dimakan ibu meninggal, tidak dimakan
bapak meninggal. Nah, jadi kita betul-betul harus pandai sudut mana yang lebih tidak beresiko. Kalau dibilang tidak beresiko tidak mungkin, sebab ini menyangkut masalah etika dan moral. Disitulah barangkali kita harus benar-benar ekstra untuk mengambil keputusan tersebut. Hanya mungkin dinilainya dari sedikit beresiko aja. Kalau memang itu terpaksa untuk diambil keputusan tersebut. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan untuk selama ini? Prosedur yang saya lakukan ketika diperlukan ya, pengambilan keputusan tersebut yang sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau benar lawan benar, kalau benar lawan benar, tentu saja itu sangat sulit untuk diambil keputusan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahannya dulu, menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Kita bisa saja minta masukan atau pandangan di sekolah dari semua guru, bisa saja. Nah, kemudian juga dari sebagian kecil orang tua boleh juga dilibatkan untuk pertimbangan mengambil keputusan tersebut, karena ini adalah permasalahannya seperti tadi menyangkut moral dan etika terhadap orang atau siswa atau siapa yang sedang dihadapkan kepada hal tersebut. Di sisi lain, kita sangat salah sekali kalau melanggar aturan, moral, etika. Nah, itu sebab imbasnya nanti kalau kita melanggarnya, otomatis berarti menjadi hal yang biasa yang tidak bisa ditaati. Padahal yang namanya moral dan etika tetap saja harus dilakukan dan harus diikuti atau ditaati. Demikian. Ya, pasti kalau sudah dalam mengambil keputusan kan ada hasilnya, nanti ada pro, ada kontra, betul, dan bisa terjadi, ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang Ibu tadi jelaskan secara mungkin sudah sangat jelas, tapi mungkin saya lihat ada yang Ibu anggap efektif, mungkin bisa disebutkan hal-hal tersebut. Sebelumnya memang saya menganalisis kasus terlebih dahulu, nah kemudian barulah menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, ya, serta mengedepankan kepentingan umum. Nah, kemudian bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka panjang ataupun secara jangka pendek. Nah, ini yang selalu saya pertimbangkan solusinya, seperti yang sudah tadi saya katakan, kerugiannya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kemudian ini menyangkut masalah mengedepankan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, kemudian untuk jangka panjang, kalau untuk jangka pendek tentu saja nanti akan timbul permasalahan yang baru ketika kita memandangnya hanya secara jangka pendek. Kalau misalkan secara jangka panjang, nah mungkin kedepannya akan lebih leluasa lagi untuk mengambil keputusan tersebut tentang resiko dari pengambilan keputusan yang berbenturan dengan norma dan etika. Demikian.
mungkin ada tidak tantangan yang selama ini ibu hadapi dalam pengambilan keputusan, mungkin hal-hal yang menjadi tantangan tersebut bisa disebutkan apa saja? Sebetulnya kalau tantangan tentu saja ada, ya. Tantangan tentu saja ada dalam mengambil keputusan, sebab yang namanya manusia di satu sisi pengen keinginannya itu terkabulkan atau terrealisasi, di sisi lain ada juga yang kontra. Nah, otomatis di sini harus betul-betul mengambil keputusan itu secara atau yang terbaik, karena ya keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Nah, ini mungkin solusinya boleh juga kita ambil keputusan yang terbanyak dari sejumlah yang kita hadirkan untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian setelah kita melihat mana yang lebih banyak suaranya, otomatis kita harus mengkaji dulu kerugian dan keuntungan. Kita ada suatu masalah kasus dalam menghadapinya, apakah ada jadwal tertentu, mungkin ibu selesaikan langsung saat itu juga, atau ibu memilih suatu jadwal untuk menyelesaikannya, mungkin saja atau dijadwalkan pada saat itu juga. Ini bentuk dan prosedurnya yang dijalankan seperti apa? Ini untuk pengambilan keputusan atau untuk memutuskan sesuatu masalah, kita tergantung lihat permasalahan tersebut setelah mendengarkan masukan dari yang hadir pada waktu itu, melihat ringan dan tidaknya, artinya kalau saja dapat diputuskan pada waktu itu langsung bisa diputuskan, tapi kalau memang memerlukan pemikiran yang lebih luas dan lebih panjang, maka kita tentukan waktunya sekian hari ke depan. Misalkan pada hari ini kita akan ambil keputusan, sekarang kita pikirkan dulu matang-matang. Nanti kalau sudah bulat kita mengambil keputusan, insya Allah kita ambil keputusan. Itu bagi yang permasalahannya berat. Bagi yang ringan, atau kalaupun bisa memutuskan pada saat itu juga langsung diputuskan. Jadi dilihat dulu untuk permasalahannya mungkin ya, apakah ini ringan atau berat? Iya, betul. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau memperhitungkan dalam pengambilan keputusan yang ada kasus dilanjutkannya? Kalau untuk pengambilan keputusan yang membantu selalu ada, ya, mungkin sedikit tidak formal. Dalam artian kalau secara formal bisa saja ada masukan dari guru, ya, teman-teman di sekolah, kemudian bisa saja kita atau saya pribadi sedih dengan sama-sama kepala sekolah, atau pula dengan stakeholder yang ada di sekitar sekolah, atau bahkan bisa saja yang ada di sekitar lingkungan rumah saja. Mungkin saja untuk lebih memantapkan di dalam pengambilan keputusan tersebut supaya tidak ada salah satu yang dirugikan. Kemudian ya dalam mengambil keputusan saya itu bukan tadi selalu mengajak
Ya tidak semua sih warga, mungkin ada sebagian yang orang-orang mempunyai pandangan terhadap hal tersebut. Sebab ini masalah yang menyangkut norma, etika, dan moral itu tidak sembarangan orang yang ditemui dan punya pendapat untuk masukan tentang hal tersebut. Demikian. Karena semua orang kan punya pandangan, mungkin kita masih punya keterbatasan, tapi kan ada sebagian orang yang punya wawasan untuk itu mungkin ya. Jadi kita bisa bertanya kepada orang yang lebih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Ibu, hasilnya dari yang semuanya disampaikan, mungkin ada pembelajaran yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan mengenai Ibu. Kalau tentang pengalaman, tentu saja sangat banyak, dan bahkan saya terima kasih dengan adanya pertanyaan dan wawancara seperti ini, secara tidak langsung menambah ilmu dan wawasan bagaimana kita mengambil keputusan ketika berbenturan dengan moral, dengan etika, dengan aturan dan sebagainya, sementara kita dihadapkan kepada kepentingan seseorang untuk keputusannya segera diambil dan tidak merugikan banyak pihak. Pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik seperti yang saya katakan tadi, dan tidak merugikan seluruh pihak, apalagi pihak sekolah dan pihak yang bersangkutan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan paparan yang telah disampaikan tadi. Sangat luar biasa sekali Ibu. Memberikan pencerahan bagi saya khususnya mungkin nanti ke depannya untuk apakah tadi paparan menjadikan saya pencerahan. Mungkin untuk depannya nanti saya juga insya Allah akan melaksanakan pengambilan keputusan, khususnya sebagai guru kita melaksanakan keputusan di kelas. Saya ingin mendapatkan kiranya sangat luar biasa sekali dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan orangnya. Mungkin kita tutup saja untuk wawancara ini sebanyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf sebelumnya, mungkin saya boleh minta waktunya Ibu sebentar? Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu untuk saya demonstrasi visual mengenai wawancara modul 3.1 untuk pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai penghasil. Ibu saat ini kan bertugas sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Cibinong dan sebagai ketua K3S. Baik Ibu, mungkin kita boleh mulai saja wawancaranya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali ya Ibu atas waktunya Ibu wawancara. Selanjutnya pertanyaan pertama Ibu. Mungkin Ibu saat ini kan sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi berbagai kasus yang sudah Ibu alami saat ini yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih sebelumnya yang sudah wawancara ini. Baik Ibu langsung menjawab. Perkenalkan dulu, nama Ibu Tuti Hermawati SPD. Kebetulan tugas di SD Negeri 1 Cibinong sejak tahun 2017 sampai sekarang mungkin sudah mau 5 tahun di SD Negeri 1. Alhamdulillah
saya bertugas selama ini dibilang tidak ada kendala ataupun masalah, tidak juga. Masalah pasti ada di setiap kegiatan, di setiap saat pastilah masalahnya. Cuma kita bagaimana mengantisipasi atau menghadapinya. Nah, mungkin yang ibu hadapi ya di sekolah ini menyangkut masalah tadi kasus dilema itu kan artinya kenyataan kita tidak sesuai dengan harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan itu dilema. Kita mengambil keputusan itu tidak hanya sepihak, kita menentukan segala sesuatu tidak, khususnya ibu di SDN 1 Cibunar, kalau ada sesuatu hal, suatu masalah, kita selalu menemukan dari masalah kita, terutama dari seorang ibu, kepala sekolah, kepala sekolah khususnya di SDN 1 Cibunar, memang banyak tantangan, tapi itu semua tidak menjadikan beban buat ibu. Nanti ibu berusaha mencari solusi, jalan keluar bagaimana memecahkan masalah tersebut. Memanglah kalau kita misalnya ada masalah, ibu tidak memutuskan satu pihak, tidak memutuskan itu sendiri, tapi ibu mengajak rekan-rekan mitra kerja itu, guru adalah mitra kerja di sekolah. Kita musyawarahkan, karena kita mungkin untuk mencari solusi itu bagaimana. Kita ingin bahwa di sekolah itu keadaannya kondusif, tidak yang satu sini misalnya ada yang salah itu disalahkan, tapi kita cari solusi jalan dulu di mana letak kesalahan, kita perbaiki, bukan kita saling menyalahkan. Kemudian misalnya kita ada dilema itu kan kita sekarang bertolak belakang antara aturan dengan kebijakan. Di sini kita harus pandai-pandai, harus bisa memilah dan memilih mana ini aturan, sebab aturan itu memang harus dilaksanakan, harus ditegakkan, tidak boleh dilanggar. Kita berpatok kepada aturan atau regulasi, sementara di satu sisi kita melihat ada kebijakan lain, meskipun ada aturan tapi ada kebijakan, tapi aturan itu jangan terkalahkan dengan kebijakan. Jadi bagaimana caranya kita memadukan? Selama aturan itu tetap aturan harus ditegakkan, tapi ada kebijakan apakah ini melanggar atau tidak, kita harus tetap menjalankan, tapi seminimal mungkin kita meminimalisir kesalahan dan jangan sampai keluar dari aturan. Jadi balance, seimbang. Tapi tetap aturan laksanakan sebagaimana sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Misalnya dalam melaksanakan pekerjaan pasti kita kan begitu untuk sesuai aturan. Tapi di satu sisi ada kebijakan ini mana kita menghadapi masalah dulu, masalah yang ada di sekolah. Kalau di aturan mungkin kita harus melaksanakan seperti ini, keluar masalah apa saja pun sesuai dengan aturan. Tapi di satu sisi ada kebijakan. Nah kita harus pandai-pandai dalam melaksanakan kebijakan ini. Boleh dilaksanakan tapi jangan sampai melanggar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu khususnya di SD 1 untuk kasus-kasus yang dua kepentingannya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa ibu tidak menentukan segala sesuatunya sendiri, tapi bertanya dulu, ibu memberdayakan menghargai mitra atau rekan kerja ini, dan bagi ibu istilahnya mengadakan wawancara atau observasi di mana letak kesalahan. Kalau kita sudah mengetahui letak permasalahan, kita cari solusi bersama-sama. Kalau sudah cari solusi, insya Allah apapun masalah yang kita hadapi akan diselesaikan. Jadi kita harus saling berkolaborasi. Berkolaborasi
bersinergi dengan rekan kerja keluarga. Jadi ibu tidak menganggap dia bawahan, tapi mitra kerja. Sehingga dengan adanya mitra kerja kita bisa sharing, berdiskusi. Jadi tidak istilahnya kita merasa usaha. Kayaknya bapak kita sibuk banget karena sudah ada sibuknya. Misalnya guru yang punya masalah, mereka itu curhat lah. Kepala sekolah itu mungkin harus menjadi tempat curhat, tempat yang bisa memberikan solusi buat mereka. Luar biasa ya, sebagai kepala sekolah kembali kepada anak kepada guru itu dianggap keluarga Dan alhamdulillah kami di Cina satu itu memang istilahnya tidak membeda-bedakan, semua sama, baik itu maupun baik PNS maupun non PNS sama, mereka itu semua diberikan. Alhamdulillah mereka semua sama, mereka itu adalah mitra kerja kami di dalam melaksanakan tugas. Kami tidak ada diap-diapa. Kita kekeluargaan alhamdulillah lah sudah baik. Misalnya kepala sekolah makan, guru pun harus makan. Kepala sekolah harus istilahnya piknik misalnya, guru pun harus ada satu kebersamaan baik itu sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam sekolah kami adalah mitra kerja, di luar sekolah kami adalah saudara. Pergi kemana yang penting tidak melanggar aturan, oke, kita sama-sama. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah apa atau prosedur yang ibu biasanya lakukan ketika menganalisa bahwa ada yang didengar kita kerja atau bukan? Seperti tadi, ibu analisis dulu. Masalah apa yang ditemui atau mereka miliki. Jadi kita jangan terburu-buru memutuskan atau menyimpulkan, tapi kita harus mencari titik permasalahan itu, sehingga kita akan mudah mencari solusi. Nah setelah itu kemudian kita akan mencari pendekatan apa yang guru hadapi. Nah setelah itu yuk kita sama-sama selesaikan, sehingga akhirnya guru merasa terbantu, kita merasa ada pengakuan dari kepala sekolah. Jadi mereka tidak merasa dibiarkan lah, merasa mereka itu diakui, merasa dihargai. Nah itu yang kami terangkan. Mungkin ketika ibu menghadapi masalah siswa-siswa seperti itu, apakah ada yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil? Kalau selama ini ya, kalau ada masalah dalam sekolah terutama menghadapi guru, baik itu guru menghadapi mereka sejawat atau mungkin guru menghadapi kepala sekolah, alhamdulillah selama ini masih bisa ditangani atau ditanggulangi. Kami selalu mencari yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin selama ini kan selalu ada yang kalau ibu mengambil keputusan ada pembelajaran sehingga pasti ya dalam setiap keputusan itu. Apakah ada tantangan ibu dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Tantangan pasti ada. Nah, di setiap masalah tantangan itu masalah juga tantangan buat kita. Kita harus pandai-pandai mengantisipasinya, menghadapinya, jangan sampai merugikan satu kita. Karena mungkin pastilah kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak memungkiri bahwa setiap masalah pasti ada yang pro dan kontra dalam menentukan keputusan. Tapi kita sebagai pengambil keputusan yang utama, kita jangan merasa ini gimana ini. Kita tetap melaksanakan aturan, tapi kita melihat juga konsekuensinya atau efeknya. Apakah ini banyak manfaatnya atau mungkin sebaliknya. Nah, yang diutamakan kita kan mengambil keputusan itu harus yang banyak manfaat, tidak merugikan salah satu.
Jadi yang ibu ambil nantinya yang maslahat yang untuk semua pihak gitu ya. Sehingga salah satu orang itu tidak dirugikan, semuanya akan merasakan bahwa saya kalau ada masalah bisa istilahnya menyampaikan kepada, kalau mereka menganggap atasannya ya, bisa menyampaikan dulu kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah harus sebisa mungkin memberikan pelayanan kepada guru-guru, terutama dalam hal ada masalah baik itu di pembelajaran maupun di luar. Jadi tidak ada rasa kapoknya apa ya Bu? Kaku gitu ya, luas gitu ya, dari bawahan ke atasan, atasnya sebaliknya tidak canggung lah ya, tidak canggung. tapi tetap mereka itu menghormati bahwa mungkin di sini ada Rapat hari ini langsung ketika saya aktifnya ibu, apakah ada jadwal khusus ketika ibu akan menyelesaikan permasalahan mungkin, atau ini ada kasus ibu selesaikan langsung mungkin ada seperti itu? pertama kayak pernah pengalaman yang tidak kasus ya, karena mungkin tidak setiap sampah di sekolah itu pasti adalah kita kan orang kontra, terus guru juga mungkin ada yang tidak sepaham. Nah kami tidak langsung begitu saja ya, tapi kita lihat dulu terus saya jadi apa masalah. Kami tanya misalnya guru A, apa yang menjadi masalahnya dengan guru B. Nah akhirnya saya tanya ke sini, saya tanya ke guru A, ke guru B, akhirnya kami kumpulkan. Bahkan pada saat itu seorang guru bertanya, ini apa yang menjadi masalahnya? Akhirnya kami satukan. Ternyata titik permasalahan ini ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi. Tapi setelah itu alhamdulillah mereka timbul mungkin menyadari akan kesalahannya karena miskomunikasi. Mungkin ibu lakukan tabayun dulu gitu ya, kalau itu masih dulu ya. Jadi tidak itu salah langsung gitu ya. Tapi kita tanya dulu. Kamu sampai misalnya si A itu benci ke si B misalnya. Akhirnya kan mereka mengeluarkan unek-uneknya, si A mengeluarkan, ternyata jadi permasalahan. Akhirnya kan kalau sudah dipertemukan keduanya, kita cari solusinya, alhamdulillah terselesaikan. Pada saat ibu menyelesaikan masalah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Pada saat pengambilan keputusan pasti kita tidak terlepas dari bantuannya. Ada masukan-masukan, baik itu dari guru sendiri maupun dari pihak. Mungkin saya kalau seandainya tidak bisa, tapi selama ini sih ibu alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah yang ada di internet sekolah, tidak sampai keluar. Kita bertanya, tetapi tentang paling di keluarga, maksudnya di keluarga sekolah. Saya minta masukan terutama ke guru senior, istilahnya guru yang bisa dipercaya. Di mana ada masukan-masukan. Nah, jadi ibu menentukan keputusan. Kata ibu tidak sebelumnya bertanya. Ya, memang saya lihat SD kompak dan tidak pernah terdengar masalah dari luar, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lah selamanya. Ya, Dan mungkin juga untuk sekolah lain lah. ya, menjadi contoh gitu ya. Iya. Ini untuk pertanyaan dan mungkin ini closing ya Bu ya, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat pengalaman ketika mengambil keputusan yang sudah dimakan? Pembelajaran yang dapat diambil dari masalah tentang dilema etika ini, kita tetap mawas diri, introspeksi diri bahwa kita menentukan segala sesuatu itu, kita tidak boleh langsung menjudge atau mengambil keputusan. Harus tetap berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan rekan-rekan kita, terutama dengan guru, sehingga setiap kali ada permasalahan itu bisa diselesaikan tanpa ekses, tanpa menimbulkan masalah. Tetap kita harus memegang teguh, tapi tidak keluar dari aturan. Tetap aturan dilaksanakan, kebijakan pun itu seandainya diperlukan kita bisa.
yang penting semua tidak disakitkan, tetap terbantu oleh kita semua memberikan pengayoman, memberikan pelayanan yang terbaik buat guru-guru yang ada di situ. Mungkin sebelumnya alhamdulillah Bu, akhirnya wawancara selesai ya. Terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillah saya sangat tercerahkan sekali dengan penjelasan dan paparan yang telah dijelaskan sama Ibu tadi, memberikan wawasan baru bagi saya dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Mungkin terima kasih banyak Ibu waktu dan paparannya. Sama-sama baik, nanti Ibu juga juga dari masyarakat Bapak Ibu saudara, seandainya mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu kurang karena jangan diambil, mungkin ini semata kebodohan yang dua. Semua orang punya kekurangan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf, boleh minta waktunya Bapak? Boleh, mangga. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cipaguspan, merangkap sebagai Ketua PGRI Kecamatan Pindang Ya, ya. Saya melakukan wawancara dalam rangka tugas calon peserta kumpul 3.1 pengambilan nilai kebajikan sebagai mungkin Bapak boleh kita langsung wawancaranya. Silakan. Mungkin Bapak pertanyaan yang pertama, ketika Bapak kan selama ini sudah menjadi kepala sekolah dalam anak, ketika Bapak menghadapi kasus-kasus yang berupa dialektika atau bujukan Bapak, bagaimana yang Bapak lakukan ketika menghadapi kasus-kasus tersebut? Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau jawaban saya kurang benar. Saya melihat dari sudut pandang saya secara moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Ya, itu menurut saya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan, begitu maksudnya. Itu bisa dimengerti ya. Mungkin ketika ada permasalahan atau kasus yang apakah ada langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian menanyakan kepada orang-orang, membuat solusi keputusan, menimbang lagi berbagai sudut pandang, memutuskan mengambil solusi, baru mengambil solusi.
gitu maksudnya. Bapak biasa seperti permasalahan yang hebat dengan Bapak seperti itu. Jadi nanti ketika mau siapa yang terlibat Ya, seperti itu. Ya. mungkin apakah ada hal-hal yang Bapak anggap efektif saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi bermanfaat bagi banyak orang yang baik secara jangka panjang gitu diantaranya. Itu mungkin ini untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Kemudian apakah ada tantangan yang Bapak temui dalam mengambil keputusan? Mungkin bisa disebutkan Kalau bicara tantangan ya, mungkin ada saja kalau bicara tantangan. Di antaranya dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan, menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Itu diantaranya mungkin yang kalau bicara tantangan gitu. Jadi cara mengambil keputusannya harus dilihat dulu yang mana, dari mana gitu kan ya, dasar itu diantaranya. Ini Bapak ketika Bapak menemukan suatu kasus permasalahan, Bapak dalam menyelesaikan itu apakah ada jadwal tersebut yang Bapak jadwalkan misalnya di lain waktu, atau ketika Bapak menemukan masalah Bapak langsung selesaikan saat itu juga? Boleh disebutkan apa prosedur yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan suatu masalah maksudnya ya. Untuk memutuskan suatu masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Apakah itu berat? Kalau berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada yang tadi, gitu ya, pada pertanyaan yang tadi. Itu diantaranya langkah-langkah yang tadi disebutkan tadi. Jadi tidak mengambil keputusan secara langsung, tapi kita harus intinya harus diselesaikan dulu melalui penelitian dan sumbernya tidak hanya dari sumber seseorang saja gitu. Itu ketika Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, seseorang ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus-kasus tertentu. Oh, itu biasanya ada ya, karena di sekolah itu banyak guru atau rekanan yang mungkin di dalamnya juga bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Selalu mengajak keluarga diantaranya ya, kemudian warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Itu diantaranya. Jadi mungkin diantaranya tidak hanya mungkin dari sekolah itu ada lagi yang orang yang bisa dipercaya misalkan ya. Intinya ketika menentukan masalah itu, jadi kita harus intinya harus lebih bijaksana lagi karena tidak boleh memutuskan dengan sendirinya tanpa ada data atau fakta-fakta yang ada yang diterima baik itu dari orang yang mengadu atau dari yang lainnya. Itu mungkin antaranya. Dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan
apa dilema etika. Ya, itu pelajaran yang dapat diambil. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi ketika kita mengambil keputusan, jadi bukan menimbulkan ekses, tapi justru intinya harus menguntungkan kedua belah pihak dan untuk menuju jalan terbaik, baik itu diterima baiknya oleh si pengadu atau yang diadukan. Itu diantaranya. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada saudara. Baik, Bapak, terima kasih saya ucapkan dan makanan yang sangat luar biasa dari Bapak untuk memberikan pencerahan dan ilmu yang bagi saya dalam mengambil keputusan. Sebagai pertimbangan yang seperti itu, Ya, tidak langsung mengambil keputusan. terima kasih. Ya, sama-sama, Neng. Mudah-mudahan kedepannya juga saya bisa lebih meningkatkan kapasitas saya sebagai kepala sekolah.